Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam renungan yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang gereja yang sempurna sehubungan dengan rapture, pengangkatan. Kita baca dulu 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tapi kuncinya ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dari ayat ini kita melihat bahwa pengangkatan adalah sesuatu yang pasti begitu. Sesuatu yang nyata. Jadi kita tidak lagi memperdebatkan, karena dalam ayat ini dikatakan jelas, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Fase pertama, ada saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita dan bersama dengan Bapa, dikatakan sini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Fase pertama, mereka yang sudah meninggal dunia dan di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Fase kedua, kita yang masih hidup, kita akan diangkat oleh Tuhan. Jadi pengangkatan itu adalah sesuatu yang pasti. Yang menjadi persoalannya sekarang, siapa dan bagaimana yang akan mengalami pengangkatan atau rapture itu. Perhatikan, tidak semuanya akan mengalami hal itu, saya katakan. Kenapa? Karena ada persyaratan-persyaratan yang Allah sendiri tetapkan menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, tentulah orang itu bertobat, lahir baru. Dan selanjutnya dipenuhkan dalam Roh Kudus dan hidup dalam kepenuhan Roh itu sendiri. Jadi tidak semudah itu kita berbicara pengangkatan akan dialami oleh semua orang. Jadi yang akan mengalami pengangkatan mereka yang bertobat, yang lahir baru, yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, mereka yang penuh dengan Roh Kudus dan hidup dalam Roh Kudus itu sendiri, sebagaimana ditetapkan oleh firman Tuhan. Jadi itu sebabnya kita perlu sebuah kondisi yang layak. Dan menurut ayat lain dalam Efesus 5 ayat 26 dan 27, Alkitab katakan, Efesus 5 ayat 26 dan 27, perhatikan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Lantas supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi kalau dari ayat 26 dan 27, Efesus pasal 5 ini menekankan kriteria yang dapat kita ambil, yang dapat kita letakkan dalam hidup kerohanian kita sehubungan pengangkatan itu. Saya pikir menurut ayat ini maka jelaslah gereja itu harus tampil dalam kesempurnaannya. Gereja disempurnakan oleh Allah. Jadi gereja yang bertobat, lahir baru, dan gereja dipenuhkan Roh Kudus. Lalu gereja akan masuk kepada fase kesempurnaan yang disempurnakan oleh Allah sendiri. Dan tentunya kita baca, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Itu dikatakan Efesus pasal 5 ayat 26 dan ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu.
tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saya percaya maksud ayat ini bukan lagi menunjuk kepada kondisi-kondisi jasmani kita, tetapi lebih kepada kondisi-kondisi kerohanian kita. Ingat, kita berbicara hal kerajaan sorga, tidak lagi berbicara makan minum dan kawin mawin, tidak lagi berbicara hal-hal jasmania. Adalah suatu kerangka di mana kerohanian kita harus tampil prima, harus tampil sempurna, harus tampil dengan kekuatan yang sudah ditetapkan Allah sendiri. Bertobat, lahir baru, dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup dalam Roh Kudus, dan kita memasuki fase disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Itu hal yang perlu kita ketahui bersama. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.